Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dalam dunia One Piece, ada yang disebut sebagai dunia bawah. Dunia bawah merupakan istilah untuk berbagai kegiatan ilegal seperti transaksi tersembunyi antara pihak-pihak tertentu. Dunia bawah biasanya menjadi tempat untuk jual beli senjata, barang-barang berharga, informasi penting, bahkan makhluk hidup. Dunia bawah memiliki kerahasiaan dan berbagai misteri, sehingga bisnis di sana hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Dalam One Piece juga ada dunia permukaan, yang mana istilah itu admin tujukan kepada tempat-tempat normal di mana orang-orang beraktivitas seperti biasa. Dunia permukaan mencakup lautan, pulau-pulau, dan kerajaan. Di dunia permukaan, semua aktivitas umum terjadi, seperti petualangan, pertarungan, dan lain sebagainya. Terakhir, ada dunia atas. Istilah dunia atas merujuk ke tempat para penguasa tertinggi, yaitu Marijois. Bila diibaratkan seperti cerita-cerita mitologi, maka dunia bawah adalah neraka, dunia permukaan adalah bumi, dan dunia atas adalah langit. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas berbagai raja dari 3 dunia dalam cerita One Piece. Mari kita mulai pembahasan dari dunia bawah. Dunia bawah memiliki sindikat kejahatan berskala besar. Nama-nama besar yang ada di dunia banyak yang terlibat dalam berbagai kegiatan dunia bawah. Sebagai contoh, Doflamingo dulunya dikenal sebagai Joker dunia bawah. Dia terlibat dalam berbagai transaksi besar seperti penjualan buah iblis Smile kepada Kaido. Menurut perkataan Law, Doflamingo dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia bawah. Selain Doflamingo, ada juga orang-orang penting lain di dunia bawah. Yang pertama, ada Dufel the Loan Sharky. Dari julukannya itu, sepertinya jelas bahwa bisnis Dufel di dunia bawah berkaitan dengan memberi pinjaman uang secara ilegal. Kedua, ada Umid yang dikenal sebagai Raja Pelayaran. Kemungkinan besar, bisnis Umid di dunia bawah berkaitan dengan hal-hal ilegal di lautan, seperti penyelundupan orang atau barang berharga dari satu pulau ke pulau yang lain. Ketiga, ada Giberson, seorang veteran pemilik gudang yang dikenal sebagai sang penyamar. Belum jelas apa bisnis spesifik Giberson di dunia bawah, tapi menurut admin, dia mungkin ahli dalam mengubah identitas orang untuk berbagai kebutuhan ilegal. Keempat, ada Drag Pedro yang dikenal sebagai The Great Undertaker. Dari namanya yang memiliki kata drug, sepertinya bisnis drug peklo adalah obat-obatan terlarang. Kelima, ada Morgans. Dia merupakan pemilik World Economic Journal, yang artinya bisnis Morgans di dunia bawah berkaitan dengan informasi. Keenam, ada Stasi. Di dunia bawah, bisnis Stasi seputaran distrik kesenangan, yang artinya dia menjual perempuan untuk dijadikan wanita penghibur. 6 orang itu disebut sebagai kaisar dunia bawah. Namun, menurut admin, baik Doflamingo maupun para kaisar dunia bawah itu, mereka semua bukan orang yang paling penting. Memang Law dan mungkin banyak orang lain menganggap bahwa Doflamingo sebagai orang paling berpengaruh di dunia bawah. Tapi itu hanya karena mereka tidak tahu saja bahwa ada sosok lain yang pengaruhnya melebihi Doflamingo. Yang tahu tentang itu hanya orang-orang tertentu saja yang memang sudah sangat memahami dunia bawah. Orang paling penting di dunia bawah adalah sang si rambut merah. Alasan tak banyak orang tahu soal itu karena sang sangat selektif dalam memilih dengan siapa dia mau berbisnis. Kegiatan-kegiatan Sangs di dunia bawah dilakukan dengan sangat rahasia. Rekan-rekan Sangs merupakan orang-orang yang sangat kuat dan berpengaruh. Dia memiliki koneksi dengan pemerintah dunia, memiliki koneksi dengan para broker dunia bawah, bahkan dia juga mungkin memiliki koneksi dengan pasukan revolusi. Bisnis Sangs sepertinya berkaitan dengan berbagai informasi penting. Karena itulah tidak heran Gorosei mau bertemu dengan Shanks, karena informasi yang akan Shanks sampaikan pasti sangat penting dan valid. Menurut admin, hanya para petinggi saja yang mengetahui hal ini, seperti Im-sama, Gorosei, Kong, dan Sengoku. Maka dari itu, saat Shanks datang untuk menghentikan Marineford, Sengoku mau menuruti permintaan Shanks.
Saat itu, Sengoku bilang dia mau menghentikan perang karena permintaan tersebut datang dari Shanks. Perkataan Sengoku itu menandakan dia tahu bahwa Shanks merupakan orang yang sangat penting. Jadi Sengoku tidak ragu untuk menuruti permintaannya. Memiliki koneksi dengan berbagai pihak kuat membuat Shanks menjadi sosok yang paling penting di dunia bawah. Meski begitu, kerahasiaan soal kekuasaan Shanks di dunia bawah terjaga dengan sangat baik. Karena itulah Shanks bisa dianggap sebagai raja dunia bawah. Untuk raja di dunia permukaan, sekarang ini memang masih belum ada. Namun, orang yang nanti akan menjadi raja di dunia permukaan adalah Luffy. Dunia permukaan mencakup lautan dan daratan, yang artinya untuk bisa menjadi raja, maka seseorang wajib melewati petualangan besar di lautan dan daratan. Luffy telah menjalani serangkaian petualangan besar, dan seiring berjalannya waktu, petualangan Luffy akan semakin hebat, hingga akhirnya dia mencapai Pulau Laugh-Tale, kemudian menjadi Raja Bajak Laut. Luffy juga akan memiliki peran yang sangat penting bagi dunia. Ketika Shirohige membicarakan soal perang terbesar, dia berkata bahwa pada masa depan nanti akan ada sosok yang memikul beban sejarah dan bertarung demi dunia. Sosok itu adalah Luffy. Setelah memikul beban sejarah dan bertarung demi dunia, banyak sekali orang yang akan mengakui Luffy. Bahkan, sekarang pun Luffy telah melakukan berbagai hal besar di banyak tempat, seperti Kerajaan Alabasta, Pulau Manusia Ikan, Kerajaan Dressrosa, dan sebentar lagi di Wano Kuni. Banyak orang yang telah mengakui sosok Luffy. Dengan petualangan besar yang telah dilewati dan berbagai hal penting yang telah dia lakukan, maka wajar saja nanti Luffy akan dianggap sebagai raja dunia permukaan, sekaligus raja bajak laut. Sedangkan untuk raja di dunia atas, sekarang ini adalah Im Sama, sebab dia merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintah dunia. Dunia atas merupakan tempat para penguasa berada. Mereka ibarat para dewa yang menciptakan aturan, memberi hukuman, dan melakukan apa saja yang mereka mau. Pemerintah dunia memang seperti itu. Mereka bisa dengan mudah melakukan pembantaian, seperti insiden di Ohara atau pemusnahan ras Lunaria. Bahkan, para Tenryubito yang merupakan bangsawan dunia juga merasa diri mereka sebagai dewa. Orang-orang seperti itu sangat menikmati kekuasaan mereka di dunia atas. Namun keadaan dunia atas akan segera berubah. Dalam perang terbesar nanti, pemerintah dunia akan kalah dan kekuasaan pun akan diambil oleh Monkey D. Dragon. Dengan begitu, Im Sama, Gorosei, dan Tenryubito semuanya akan jatuh. Memang selain Dragon, Luffy juga akan berperan penting dalam menjatuhkan pemerintah dunia. Meski begitu, Luffy tidak akan tertarik untuk mengambil posisi apapun di pemerintahan. Luffy tidak tertarik untuk berkuasa. Dia hanya ingin menjadi Raja Bajak Laut, karena Raja Bajak Laut definisi Luffy adalah orang yang paling bebas. Mengingat Luffy hanya ingin kebebasan, maka jelas Dragonlah yang akan menjadi pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang baru. Dragon akan menjadi penguasa dunia atas alias Raja Langit. Dengan adanya Shanks sebagai Raja Dunia Bawah, Luffy sebagai Raja Permukaan atau Raja Bajak Laut, dan Dragon sebagai Raja Langit, maka kestabilan dunia secara keseluruhan akan benar-benar terjaga. Nah itu tadi teori admin tentang berbagai raja dari 3 dunia dalam cerita One Piece. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.